Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai materi analisis regresi dan korelasi berganda. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas statistika lanjutan bab 16. Sebelumnya saya mengucapkan izin kepada Bapak Dr. Pon Satrianto, SEME, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada bab 16 kali ini. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. Pada pembahasan ini, analisis regresi berganda. Pada bagian pendugaan koefisien regresi, kita langsung saja ke bagian rumus analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk k variabel independen dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah seterusnya dan sampai akhir ditambah BK XK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Sigma Y sama dengan NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Yang kedua ada sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 sigma X2 kuadrat. Sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Contoh penerapan regresi berganda. Contohnya terdapat di slide pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Terdapat responden permintaan minyak merupakan variabel Y atau variabel dependen. Harga minyak dan pendapatan merupakan variabel independen atau variabel X1 dan X2. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Kita hitung nilai dari sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2Y,
sigma X2 kuadrat. Nah, dari sigma tadi terdapat hasil akhirnya bagian di bawah ini. Sigma Y hasil akhirnya 68, sigma X1 63, sigma X2 46, sigma X1Y 409, sigma X2Y 239, sigma X1 kuadrat 405, sigma X2 kuadrat 324, dan sigma X1 X2 317. Setelah mengetahui hasil dari sigma Y sampai sigma X1 X2 ini, kita masukkan ke persamaan A, B, dan persamaan 1, 2, dan 3 ini. 68 kita masukkan ke sini, 10 kita masukkan, 63 masukkan. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Setelah kita masukkan persamaannya ke bagian ini, kita lakukan substitusi antar persamaan. Persamaan satu ini dikalikan negatif 6,3. Dapat hasilnya ini, dan hasil akhirnya ini. Dan bagian ini kita kalikan dengan negatif 46. Dapat hasil akhirnya negatif 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2 B, 1 tambah 112,4 B2. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5. Setelah itu kalikan persamaan 4 itu dengan 3,36. Sehingga nilai B1 hasilnya sama dengan 0. Nah, caranya terdapat di slide. Persamaan 4 ini kita kalikan dengan negatif 3,36. Maka dapat hasilnya 0 di persamaan 6. Dari persamaan 6 ini, maka nilai B2 adalah negatif 8,62 dibagi dengan 21. Negatif 86,2 ini dibagi dengan ini. Hasilnya 0,41. Setelah menemukan 0,41 ini atau nilai B2, maka nilai B1 dapat kita cari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Ini persamaan 4. Hasil akhirnya negatif 1,015. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat kita cari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah di slide. Setelah kita menemukan B1, B2 tadi, kita masukkan ke dalam persamaan 1 dan 2, 3 tadi. Maka hasilnya 15,086. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini persamaan regresinya. Y sama dengan 15,086 kurang 1,015 X1 kurang 0,41 X2. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Menghitung koefisien regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertamanya yaitu kita aktifkan program Microsoft Excel
Mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik program Microsoft X, klik program, dan pilih Microsoft Excel. Setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New, dan akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke dalam kolom A, dan data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C seperti gambar di sini. Next. Setelah selesai melakukan entry data, kita tos dan pilihlah data analis, sehingga keluar kotak dialog atau data analis seperti gambar pada langkah kedua. Setelah keluar kotak dialog, data analis, pilih regression hingga keluar kotak dialog berikut. Langkah kelima, setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak output Y rank. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis, ini maksudnya kita mengunci ya, mengunci A. Dan ini juga mengunci A. Itu dengan menekan tombol, kalau nggak salah, F4. Atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11, sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input Xrank, yaitu dari kolom B baris kedua, baris 2 sampai kolom C baris 11. Sama kayak tadi, kita tulis B, B ini kita kunci, dan 11, baris kolom 11, sampai kolom C baris 11. Ini kolom C, kolom B kita kunci, kolom B dan C-nya, sampai kolom baris 11. Atau kita blok data X1 dan X2. Setelah selesai blok data, input dan tekan OK. Baik, langkah berikutnya setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar. Seperti gambar di bawah ini, perhatikan pada kolom koefisien terdapat nilai intercept untuk A sebesar 15,08616. X variabel 1 untuk B1 sebesar negatif 1,0152403. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,08616 kurang 1,0152403 X1 dikurang 0,410927 X2. Ini contoh output dari hasil menghitung koefisien regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Ini merupakan hasil outputnya. Lanjut. Baik, materi berikutnya mengenai koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum squares atau RSS terhadap varian total atau total sum of squares atau TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai R kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RSS dibagi varian total atau TSS. R kuadrat sama dengan sigma dikali Y bar Y kurang Y bar kuadrat sama bagi sigma dikali Y kurang Y bar kuadrat sama dengan ESS dibagi TSS. Kayaknya ini RSS ya, salah. RSS dibagi TSS. Selanjutnya R kuadrat sama dengan N ditambah N dikali
A dikali sigma Y tambah B1 dikali sigma Y X1 tambah B2 sigma Y X2 dikurang sigma Y kuadrat. Dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, terdapat juga rumus koefisien korelasi sederhana. Ini bisa kita baca rumus koefisien korelasi sederhana dan harus saya pahami rumus ini. Selanjutnya, koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana. Oh, berarti koefisien korelasi parsial ditemukan karena dari turunan dari rumus koefisien ini. Ya, mirip-mirip. Emang mirip, agak mirip dikit. Ini merupakan rumus koefisien korelasi parsial. Ini harus saya pahami juga. Baik, materi selanjutnya mengenai kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan Y dengan nilai sebenarnya Y. Sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana yang telah dibahas pada bab 15 tadi, bab 15 sebelumnya. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dugaan disebut dengan kesalahan baku pendugaan atau standar error. Kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda dirumuskan terdapat di slide, yaitu S, Y, X1, X2 sama dengan akar sigma Y ibar dikurang Y kuadrat dibagi N kurang K tambah 1. SY X1, X2 merupakan kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y merupakan nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Y merupakan nilai pengamatan dari Y, N merupakan jumlah sampel atau data, dan K merupakan jumlah variabel bebas. Di slide terdapat contoh kesalahan baku pendugaan. Persamaan Y-nya sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Terdapat di slide contoh selanjutnya. Dari data di slide, dapat membuat grafik hubungan Y dengan Y bar semakin dekat nilai Y dengan Y bar, maka semakin kecil jarak nilai Y dengan Y bar. Nah, ini merupakan grafik hubungannya. Nilai dugaan pada sampel 1 sampai 4 dan 7 relatif lebih baik.
dibandingkan dengan sampel 5, begitu pula untuk sampel 8, 9, dan 10. Nilai kesalahan baku SYX1, X2 dapat dihitung dengan rumus di slide, sama dengan akar sigma Y bar kurang Y kuadrat dikurang N dikurang K tambah 1. Kita masukkan datanya, dapat hasil akhir 0,72. Ini terdapat rumus lain juga, tetapi hasil akhirnya sama, yaitu 0,72. Selanjutnya mengenai rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan. Rumusnya yaitu Y bar lebih kurang T dikali SY X1 X2. Y barnya merupakan nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T-nya merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SY X1 X2-nya merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Ini penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku. Selanjutnya pengujian hipotesis pada regresi berganda. Yang pertama, langkah pertama menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebasnya yaitu adalah X1 dan X2. Dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu memengaruhi variabel bebas Y. Langkah kedua, menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F untuk mencari nilai F tabel. Perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui pada tiga variabel yaitu Y, X1, dan X2, jadi K sama dengan 3. Sedangkan jumlah N sama dengan 10, jadi derajat pembilang K kurang 1 sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebutnya itu 7 dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 2, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Angka ketiga menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan R kuadrat dibagi K kurang 1 per 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang K. Dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitungnya adalah, kita F sama dengan 0,933 dibagi 3 kurang 1. Terus dibagi lagi dengan 1 kurang 0,933 dibagi 10 per 3 per 10 per 3 sama dengan 0,4665 per 0,0096. Hasilnya yaitu 48,73881. Langkah keempat menentukan daerah keputusan. Menentukan wilayah H0 dan H1, serta membandingkan dengan nilai F hitung untuk mengetahui apakah menerima H0 atau menerima H1. Langkah selanjutnya memutuskan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F tabel dan berada pada daerah terima H1 ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0.
Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Untuk uji signifikansi serentak atau uji F dapat kita gunakan melalui Microsoft Excel. Caranya terdapat di slide. Baik, selanjutnya asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Baiklah, selanjutnya materi mengenai asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah yang pertama ada variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dengan X itu harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17 yang akan ada. Namun untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Nilai keragaman yang ketiga ada nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y kurang Y bar harus sama dengan untuk semua nilai Y. Yang keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Selanjutnya, pelanggaran asumsi multikolonier antar variabel bebas dari korelasi. Terdapat empat teknik untuk mengenali multikolonieritas. Yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata atau uji T-nya tidak nyata. Yang yang kedua nilai koefisien determinasi R2 R kuadratnya sangat besar. Yang ketiga nilai koefisien korelasi parsial yaitu terdapat di slide ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Nilai FI VIF-nya variance inflation factor besar dari 10 berarti telah terjadi multikolonialitas yang serius di dalam model regresi. Selanjutnya heteroskedastisitas varian atau residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varian Y kurang Y kuadrat Y, Y bar antara nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas yang pertama, metode grafik menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 ini tidak sistematis seperti makin besar atau mengecil sering bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, uji korelasi Rang-Spearman. Digunakan untuk menguji heteroskedastisitas apabila nilai korelasi Rang-Spearman lebih besar dari nilai T-tabel. Selanjutnya yaitu autokorelasi antar data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi. Yang pertama, kelembaman. Kelembaman biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan memengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadi bias dalam spesifikasi.
yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model, dan C, bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk nonlinear digunakan linear atau sebaliknya. Baik, materi terakhir yaitu mengenai regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Terdapat contoh keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Di slide terdapat data-data perusahaan emiten perbankan, laba, laba, harga saham, dan aset. Dari data ini kita cari dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana Y merupakan keuntungan perusahaan, X1 merupakan total aset, X2 merupakan harga saham. Setelah kita lakukan, setelah kita mengolah data, kita dapat hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau Microsoft Excel atau bisa juga dengan SPSS. Hasil perhitungannya ini modelnya R-square-nya dan Durbin-Watson. Bagian ANOVA juga terdapat regression residual, regression residual dan total. Dan dapat signifikansi dan mean square-nya. Dan koefisiennya ini. Modelnya aset dan harga saham. Standar error 0,002149, signifikansinya 0,00013, korelasinya ini 964891. Baik, selanjutnya Y sama dengan negatif 298 tambah 0,017 X1 tambah 0,4 X2. R square-nya 0,946, DW itu Durbin Watson ya. Durbin Watsonnya 1,811. 811. Rx1 X2Y sama dengan negatif 0,026 dihitung dengan rumus persamaan Y sama dengan negatif 2,928 ditambah 0,017 X1 ditambah 0,4 X2. Menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%. Dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA, data ROA seluruh perbankan yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Selanjutnya nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5% dan sisanya atau residu sebesar 3,5%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Baik, demikian presentasi video statistika bab 16 dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan penyampaian pada saat perekaman video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.